Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Agak panik sih sebenarnya Gibran ini begitu. Ini ya, sekejap momen saat Gibran lihat Anies Baswedan. Kita lihat saja di situ begitu betapa raut wajah mereka sungguh luar biasa begitu kan ya. Melihat dengan apa namanya kegaguman Gibran kepada Anies Baswedan, ya kepanikan Gibran ya terhadap jawaban-jawaban Anies Baswedan, sampai-sampai mereka mengatakan gini begitu kan ya, sampai-sampai raut wajahnya mereka agak mulai ketakutan begitu kan, seolah-olah jutek banget ya. Bahkan satu sisi saya apa namanya melihat dengan hal seperti itu bagaimana nanti kalau debat ini begitu kan ya, debat cawapres ini ya, lalu kemudian yang dihadapi itu adalah Pak Mahfud, yang dihadapi adalah Caimin, ya bisa gemeteran mereka begitu kan. Lihat jawaban-jawaban Anies Baswedan saja sudah mulai agak gemeteran si Gibran begitu. Ada apa begitu kan? Ini sangat memalukan sih sebenarnya begitu kan. Tapi ya inilah ya calon-calon presiden kita siapapun begitu kan ketika melihat debat ini seolah-olah ya menjadi kekuatan ya, menjadi mendongkrak elektabilitas itu begitu. Ya, lihat saja bahwa Gibran sampai seperti ini begitu. Ini bayangkan ya, Gibrannya seperti ini begitu. Jadi artinya apa? Artinya selama ini kalau saya katakan sejak awal mulai ada kepanasan ya terhadap Gibran. Ada kepanikan di situ begitu. Bahkan ya mukanya dari situ sudah kelihatan begitu. Jadi ya apa yang selama ini menjadi debat ini menjadi panggung yang luar biasa bagi Anies Baswedan. Bahkan ini menjadi trending topik loh begitu kan ya. Ketika Anies Baswedan menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo menanggapi hal seperti itu. Sekejap momen saat Gibran lihat Anies Baswedan ya. Mari kita baca ini. Budiman aja sampai ya sembunyi muka katanya begitu ya. Jadi gini gimana begitu kan ya? Jangan emosian Pak lah di situ begitu ya. Jangan emosian lah di situ begitu. Awak wakwau menunjukkan wajah bimbing sayurnya. Gimana ini si bimbing sayur di situ begitu ya? Kok seperti itu begitu katanya. Kecut udah kayak rasa belimbing sayur ya. Ini sudah banyak ya komentar-komentar dari netizen ya. Dari raut wajahnya seperti dalam kondisi gimana begitu. Ini lihat saja di situ begitu. Ya, seolah-olah mereka mulai agak kagum ya, campur kecut begitu kan ya, campur kepanikan, campur kepanasan mereka begitu. Melihat jawaban-jawaban Anies Baswedan seperti itu begitu kan. Lihat saja mereka begitu kan. Ya, mukanya seperti ini begitu kan. Saking terpesonanya ketika Anies Baswedan menjawab begitu kan ya, dengan tegas, menjawab dengan lugas di situ begitu ya, dengan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Ya, bagi Anies Baswedan receh sekali hal-hal seperti itu begitu. Dan bahkan nggak berani komen, cuma mau ngasih masukan tolong naikin gaji fotografernya tim ya yang ngepost itu katanya begitu. Ini komentar-komentar netizen begitu. Gimana ini ya? Secara psikologis memang begitu ya. Kalau nalar berpikirnya lemah, pendek dan panik otomatis tanpa dia sadari lebih cenderung menunjukkan emosionalnya, marah di situ begitu. Jadi kalau bukan bapak presiden begitu, apakah bisa seorang Gibran menjadi cawapres? Itu kan pertanyaan penting. Dari segi wawasan, ya biasa-biasa aja mereka. Dari segi representasi anak muda tidak ada begitu kan ya. Dari segi apa namanya tantangan untuk masa depan bagaimana rakyat Indonesia bisa sejahtera, jawabannya tidak sesuai mereka begitu kan ya. Apakah nanti masih menggunakan teks ya si Gibran ini untuk menjawab hal seperti itu? Saya kira bukan zamannya anak muda melakukan seperti itu begitu kan. Ini ya katanya sih kecut bercampur dengan ya blimbing sayur katanya begitu. Itulah komentar-komentar netizen. Ngeri-ngeri sedap begitu ya. Dari foto ini sudah nampak, sudah kelihatan mereka bagaimana seorang Gibran ya yang kepanikan luar biasa. Ini sekejap momen sekejap momen ya saat Gibran lihat Anies Baswedan ya, intinya lah kagum di situ begitu. Debat ya capres berlangsung di KPU pada Selasa begitu. Tiga capres yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar Prabowo saling berdebat soal hukum, HAM dan demokrasi.
Sepanjang debat cawapres masing-masing jarang tersorot kamera, namun ya ada sikap momen saat Gibran melihat Anies Baswedan ya. Lihat saja mereka begitu, terpesona mereka begitu kan. Ya, hanya Gibran yang membuat catatan di situ begitu. Ngapain? Sampai-sampai Ridwan Kamil begitu kan ya. Bahkan juga staf sus presiden di situ begitu mulai letah ya, mulai kagum mereka kepada Anies Baswedan. Dari senyum Ridwan Kamil saja sudah kelihatan mereka begitu. Bagaimana cara Anies Baswedan ya mengomentari, menjawab hal-hal seperti itu begitu. Dia sungguh mengapresiasi luar biasa dalam hati mereka ya. Saya lihat saja dalam narasi, dalam psikologi sudah seperti itu begitu kan. Raut wajah Gibran kalau berhadapan dengan Anies Baswedan, ciut mereka, keok begitu kan ya. Ya, inilah panggung Anies Baswedan yang sebenarnya begitu kan ya. Banyak ya dari Budiman Sujatmiko saja sudah agak mulai kelihatan panik dengan jawaban-jawaban Anies Baswedan ya. Dalam salah satu sesi para capres pun ditanya apa kebijakan yang akan dilakukan untuk melakukan pembenahan ya terhadap ya tata kelola partai politik. Ini adalah salah satu momen ya panas di debat. Lantaran Prabowo ya berteriak dengan mengatakan kalau Jokowi diktator Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya itu oposisi Mas Anies ya. Anda akan ke rumah saya. Kita oposisi. Anda dipilih kata Prabowo yang lantas joget atas di panggung tersebut ya. Ya dengan jawaban-jawaban seperti itu begitu kan yang ngotot sekali Prabowo Mas Anies katanya begitu. Sampai nunjuk-nunjuk di situ begitu. Sayang seribu sayang ya menampilkan joget-joget gemoynya begitu kan. Tapi pada kenyataannya inilah orang yang punya gagasan dan orang yang tidak di situ begitu. Lihat saja mereka ya ini. Rumah saya ya. Bahkan Anies pun yang merespon bahwa ya Prabowo dan menyebutkan Prabowo tidak tahan menjadi oposisi. Pak Prabowo tidak tahan jadi oposisi, apa yang terjadi? Beliau sendiri yang menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan, membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan, kata Anies Baswedan. Awalnya Anies menjawab dari ya sekedar parpol. Rakyat tidak percaya dengan proses demokrasi yang sekarang terjadi, kata Anies. Anies lalu menyebutkan sekarang ini oposisi ini minim sekali, katanya begitu ya. Memang jelas apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan ya. Memang padat, jelas, tegas di situ apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan. Kenapa si Prabowo masih ya ketika dikritik soal demokrasi seolah-olah tidak terima bahwa satu sisi ya membela bagaimana Pak Jokowi menerapkan hari ini begitu kan. Padahal itu sudah punya dampak kepada demokrasi kita. Itu jelas mereka begitu. Ya Pak Prabowo masih membela Pak Jokowi seolah-olah demokrasi ini baik. Akhirnya pada kenyataannya kena tampar di situ begitu ya. Kena kritikan di situ. Bahkan ya sampai-sampai seorang calon wakil presiden begitu sebagai representasi anak muda katanya ya ciut melihat ya debat-debat seperti itu begitu. Lihat saja ya, sampai-sampai ya muka Gibran seperti itu begitu. Ya, staf sus saja di belakang mereka begitu kan ya. Terus kemudian ya Budiman Sujatmiko di situ begitu kan. Ya, merasa pusing mereka begitu. Karena sudah apa yang disampaikan Anies Baswedan benar-benar oke di situ begitu kan. Benar-benar memukau di situ. Bahkan masyarakat Indonesia sudah bisa menilai bagaimana ya panggung politik, panggung debat politik ini begitu kan ya. Bisa satu sisi bagaimana gagasan-gagasan itu diterima. Ternyata selama ini sebetulnya sangat luar biasa dibandingkan dengan Pak Prabowo ya. Mungkin nanti muncul lagi survei-survei yang ada. Wah, ini surveinya katanya Prabowo yang menang debat. Ya bentar dulu, mungkinlah kalau surveinya tidur atau survei dalam mimpi, iya begitu. Tapi kalau kenyataan lihat saja, masyarakat itu menjadi saksi begitu kan. Dan pasti muncul lembaga-lembaga survei seperti itu. Saya kira lembaga survei agak mulai kebingungan ya. Kalau toh pada hakikatnya mereka begitu kan ya mengatakan bahwa panggung inilah adalah panggung Prabowo yang menang. Saya kira tidak seperti itu begitu. Masyarakat sudah paham ya. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.